Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Albert Sugandani. Di sini saya akan membuat video dari tugas 14 mengenai isu terkait data di Indonesia maupun di dunia internasional. Terkait isu yang terjadi di Indonesia, pertama adalah kebocoran data, di mana kasus kebocoran data di instansi pemerintahan dan perusahaan Indonesia itu marak terjadi dan juga berdampak terhadap penurunan kepercayaan publik. Kemudian ada juga keamanan cyber. Keamanan cyber di Indonesia ini menjadi salah satu faktor penting di mana ancaman serangan cyber itu terhadap infrastruktur penting itu marak terjadi, dan juga ini menjadikan upaya mitigasi dan kebijakan keamanan cyber oleh pemerintah Indonesia dan juga menjadi bahan evaluasi. Kemudian mengenai privasi dan data pribadi, implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan juga kesadaran masyarakat tentang hak privasi data menjadi peranan penting untuk mencegah terjadinya kebocoran privasi data, dan juga mengenai keamanan privasi data masyarakat penduduk Indonesia. Kemudian juga di literasi digital. Tingkat literasi digital pada masyarakat Indonesia terbilang masih rendah. Bisa dilihat di mana kesadaran akan pentingnya data pribadi di Indonesia itu menjadi salah satu hal penting, di mana masyarakat Indonesia itu masih kurang memahami tentang pentingnya menjaga privasi dan juga data pribadi di media sosial. Kemudian perlunya program pendidikan dan peningkatan kesadaran pada masyarakat Indonesia agar meningkatkan awareness mengenai literasi digital kepada masyarakat Indonesia. Untuk terkait data di internasional, pelaksanaan GDPR tentang mengimplementasikan kepatuhan dalam menjaga privasi, dan juga kalau misalkan di Uni Eropa itu sudah ada denda dan sanksi terhadap pelanggaran yang melanggar hak-hak mengenai privasi pribadi pengguna di internet. Kemudian hak atas privasi, Uni Eropa sendiri mengalami sedikit kontroversi tentang pengawasan data dan privasi. Di situ muncullah peranan perusahaan teknologi dalam perlindungan data, khususnya peranan besar perusahaan teknologi yang menaungi dalam kasus perlindungan data. Kemudian dari Amerika Serikat, di situ ada pengaruh perlindungan data terhadap bisnis dan konsumen, dan juga perubahan regulasi di tingkat negara bagian lain. Jadi setiap negara di negara Amerika Serikat itu memiliki perubahan regulasi yang berbeda-beda di setiap state-nya. Kemudian pengawasan dan privasi, Amerika Serikat sendiri mempunyai kontroversi tentang pengumpulan data oleh pemerintah dan juga kebijakan privasi perusahaan teknologi besar. Ibaratnya pemerintah sendiri itu di Amerika Serikat masih ada kontroversi mengenai pengumpulan data masyarakat penduduk Amerika Serikat. Kemudian dari Asia, di sini ada dari Jepang. Di Jepang sendiri ada pengaruh yang sama kasusnya terjadi pada Amerika, pengaruh pada bisnis global yang beroperasi di Jepang. Di situ pemerintah Jepang sendiri berinisiatif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap mengenai perlindungan data pribadi warga negaranya. Adapun isu global, di sini ada cross border data transfer tentang regulasi lintas negara, kemudian mekanisme dan kesepakatan internasional, dan juga data sovereignty, kedaulatan data dan kontrol negara atas data warga negara. Kemudian konflik antar kebijakan nasional dan internasional. Jadi konflik antara pemerintah regional dan juga kesepakatan internasional itu selalu terbentur, adanya perbedaan di antara kedua kebijakan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.